Entah lewat puisi-puisinya semakin ibu cinta mungkin, semakin sayang sama Kang Budi. Mana coba ibu-ibu yang lain bisa nggak? Insya Allah. Kalau misalkan amit-amit di Bang Bayi gitu ya, kita mah cerita aja lah yang logika. Kumaha kalau misalkan suami ibu seperti seperti Kang Budi. So, yang saya baca, yang saya lihat, ada juga ibunda jangan salah. Anu kabur ninggalkeun. Wah, na oge suwe. Tuh, lihat. Gak usah jauh-jauh, gugun gondrong apa tuh? Eta pamajikan alumpat geuning jangan iya enggak? Nah, Kang Budi nyonya titiknya tidak. Luar biasa. Kade Bunda Uca. Beri nyonya titik ini, tepuk tangan apresiasinya. Sangat luar biasa. Dan kita doakan juga buat ibu-ibu yang lain jangan sampai seperti itu ya. Kak, ini kita benar apresiasi banget untuk Kang Budi. Kita telah ada di puisi-puisinya ini yang benar. Di sini aku hanya bisa membaca dan memintal sedikit bagaimana Kang Budi memainkan diksinya. Ini sangat luar biasa dan bisa dipelajari ya kepada para generasi muda, generasi penerus. Jangan sampai menulis asal. Menulis asal itu gampang ya. Misalkan judulnya apa, kebo, aku ketemu kebo di sawah. Aku tadi ketabrak kebo di jalan. Itu kebo gampang, tapi Kang Budi tidak. Di sini dia menjelaskan walaupun hanya sedikit-sedikit saja. Dan ini yang saya lihat dari judul-judulnya ini memang banyak yang romantis ya. Tapi ada juga yang benar-benar sangat menceritakan tentang keadaan untuk anak-anaknya juga ada di sini. Nanti teman-teman boleh lihat di sini. Cuman memang yang saya salut di sini ada 39 nama resensi dalam buku ini. Rekor ini. Rekor loh. Luar biasa banget. Ada resensi dari Bapak Bupati ya. Bupati Tangerang. Terus kemudian ada guru besar dari ISBI. Ini sangat luar biasa banget ya. Dari gubernur juga ada ya, Pak Emil ya, Kang Emil ya. Ternyata buku ini memang lisensinya banyak, ada 39 nama, luar biasa Pak. Gak ada loh, gak ada. Mami ngebongkar yang begini sampai lisensinya banyak banget. Gak ada ya, paling cuma 1-2 ya. Nah, itu makanya. Ini artinya apa? Ternyata buku ini mendapatkan apresiasi dari beliau-beliau. Nah, mereka bukan nama-nama asal ya. Baik, saking luar biasanya buku ini hingga saat ini sudah terjual sampai 700 eksemplar. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sebuah prestasi bagi seorang Kang Budi yang sangat-sangat luar biasa, memberi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan sesakit apapun, selemah apapun, kita tidak harus menjadi lemah. Malah itu untuk jalan kita bangkit dan menunjukkan diri kita bahwa kita itu bisa. Baik, mungkin dilanjutkan kembali. Inilah ya makanya saya bilang buku ini memang gado-gado. Buku ini campur sari. Ada puisi, kemudian juga ada cerpen, kemudian juga ada dialog sastra, dialog apa? Lakon ya, lakon cerita ya. Di sini ada skrip. Saya ingatkan kembali di sini juga seorang pendongeng Kang Budi ini. Saya mengingatkan seorang Bambang EKBP. Kang Budi mungkin katanya sama Pak Bambang. Beliau umurnya sekarang sudah 68 tahun. Tinggal di Semarang, pendongeng. Kemudian juga pegiat literasi dan saya sering banget kami berkolaborasi ya puisi dengan dongeng. Beliau juga seperti Kang Budi. Hanya saja beliau itu mungkin sakit karena tua, tapi tidak patah semangat untuk tetap berkarya. Karya-karya di sini dari Kang Budi, saya betul-betul sangat terinspirasi sekali ya. Terutama dari diksi majas yang dituangkan itu tidak asal. Yang saya bilang tadi tidak asal. Saya bahas tentang aku ingin berlayar di matamu. Aku ingin berlayar di matamu menuju hutan jauh. Aku bangun rumah baru dari bambu dan
ku buat tungku untukmu. Ini adalah bait-bait atau larik-larik dalam satu bait ini yang menerangkan bahwa keinginan seorang pengarang adalah untuk berlayar, untuk terbang, untuk benar-benar itu bisa meraih sesuatu yang pernah dia raih, kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja, satu persatu yang dimilikinya. Maksudnya kesempurnaannya sudah diambil satu persatu. Ya mungkin seperti itu, dan harapan dari pengarang adalah hanya berbaku kata-kata, berbaku bicara dengan seorang istri. Dan Nimas ini adalah motivasinya, adalah nyawanya, adalah tubuhnya. Itu yang saya baca dalam buku ini. Jadi teman-teman semua layak memang untuk mengapresiasikan diri ya. Tidak hanya melalui, oh iya saya bisa nulis, nggak bisa seperti itu. Nulis itu butuh imajinasi tinggi ya. Walaupun memang imajinasi kita terbatas, kita nggak punya tangan, kita nggak punya kaki, tapi ini masih jalan tetap nulis. Bisa lewat ungkapan mata seseorang, bisa lewat jari seseorang. Jadi jangan pernah merasa kita minder karena kekurangan. Tapi dari kekurangan itu mari kita tunjukkan, mari kita buktikan. Seperti itu ya, mungkin Kang Budi sangat banget ini menjadi inspirasi saya loh Kang. Mugi-mugi Kang Budi kapayuna saurna ayeuna nuju ngadamel novelnya. Mugi-mugi si Enggal Rengse, mugi-mugi Kang Budi juga kengeng. Paling tidak lah ya, buat Kang Kadis ada apresiasi ya dari pihak provinsi yang tertentu, seperti Kang Yus. Kalau Kang Yus waktu itu teman-teman literasi dari Bandung, kami berkumpul, kami rangkul semuanya, kemudian kami serahkan ke Kang Ridwan Kamil dan diapresiasikan, kemudian dibuatkan juga salah satu naungan khusus gitu kan, naungan khusus Yayasan Yus. Karena memang di situ untuk belajar juga dari menulis, kemudian teater, kemudian juga ada kayak macam lakon-lakon kayak begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Seperti Kang Yus ini perlu diapresiasi kalau Kang Kadis, ya Bu Kabit. Moga-moga saja banyak meleknya lah pemerintah. Tetapi Kang Budi ini sekarang tinggal di mana? Oh di Bandung, oke. Aku di Bandung mah bagian literasi teh. Nanti bisa bergabung gitu kan di sana. Masih ada banyak juga teman-teman saya di sana yang aktif gitu. Ada di kumpulan yang di Dagut ya, Kang sareng Kang Yasmil Anwar ya, Ari Tonang oke. Nah itu mungkin biasa lah ya. Iya kan insyaallah. Kak. Oh aslinya mah orang Purwakarta ya? Ya, Wanayasa. Alhamdulillah. Kamu orang Purwakarta nah atuh yang harus menghidupkan, harus di orang Wanayasa mah banyak ya hebat-hebat. tokoh-tokoh. Oh iya, banyak banget ya. Wanayasa. Wanayasa, alhamdulillah. Tuh ternyata banyak banget. Nah buat teman-teman di sini, saya kuliti tadi sedikit. Bagaimana menurut Anda semua ini boleh ya? Boleh. Kita aktif ya. Saya kasih 3 orang, untuk 3 orang memberikan pertanyaan boleh ya. Terkait dengan Kang Budi sebagai penulisnya. Bagaimana sih kita prakteknya aja. Walaupun memang yang namanya seorang penulis itu tidak luput dari sebuah kekeliruan ya. Ada juga memang beberapa karya di sini juga yang timpang yang begitu, tapi itu bisa ditutupi karena memang sebuah keadaan, dan itu sangat saya benar-benar mengapresiasi tetap seperti ini. Seperti Kang Budi ini memang layak kita sama-sama angkat. Yuk kita sama-sama untuk semangat menulis, berliterasi, jangan sampai padam, jangan sampai putus. Karena menulis itu sampai kapanpun juga selama kita masih hidup, masih ada nyawanya, akan tetap ada. Mangga, kanggo ibu-ibu, Neng Putri, kanggo peserta 3 orang saja untuk bertanya terkait dengan ini, bagaimana apresiasi mereka tentang buku Sri Damas. Barangkali ada yang ditanyakan gitu ya. Baik, saya beri kesempatan untuk 3 orang yang mau memberikan sekedar pertanyaan atau ya
Dengan tiluan eta kumaha abdi Saha? milana. Bapak-bapak Oh, hoyong Kang Iwan iya. Kang Iwan punten meuni mencrang. apa main cerangna? Mangga, Kang kapayun Iwan. Bapak. Kang Iwan seorang pegiat literasi Wah, dari juga karya-karya filmnya. Wih, Sutradara. wih. Iya. Oh, Dulu mah ah, ikan sanaplu. Iya, ikan sanaplu. Ikan sanaplu mah Pamina tuh. aya Kang Iwan eta di Oh. dekatna. Mangga. Dulu dan sekarang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini sebetulnya hari yang sangat menginspirasi buat saya. Kenapa? Karena lama saya tidak berkecimpung di dalam kesenian, terutama literasi, terutama teknik-teknik penulisan. Jujur, saya menjadi dalam hitungan detik saya berubah. Saya harus seperti Seorang Kang puitis, Budi. Kang Budi. saya harus bangkit kembali membuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, terutama dalam bentuk tulisan. Sangat-sangat menginspirasi karena ternyata tulisannya cenderung lebih kepada hal-hal yang realis yang dapat memberikan perubahan pada perilaku-perilaku masyarakat yang saat ini betul-betul sangat memprihatinkan. Pada saat sekarang seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, buku itu betul-betul sangat menohok mereka-mereka yang hanya berkata-kata, berambisi dengan kata-kata, tapi tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat. Untuk itu, saya hanya ingin bertanya, semakin banyak buku itu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk audiovisual, secara pribadi saya ingin memvisualkannya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, saya bisa berkolaborasi dengan Pak Budi, saya ada PH, dan ada celah-celah untuk kita visualkan. Mudah-mudahan Allah berkenan. Sekali lagi, jujur buat saya banyak yang hadir, tidak banyak yang hadir, tetap menjadi satu semangat, motivasi untuk terus melakukan aktivitas berkesenian. Sekali lagi, sukses, lancar buat penyelenggara. Sekali lagi, terus semangat, berdampak, positif. Semakin banyak yang merasakan dan melihat, mendapatkan hal-hal yang positif, semakin pasti akan banyak perubahan. Sekali lagi, Kang Budi sangat menginspirasi. Sehat selalu Kang, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Iwan atas apresiasinya, dan alhamdulillah beliau berniat untuk memvisualkan karya-karya dari Kang Budi Sabarudin ini. Mudah-mudahan niat baik dari Kang Iwan bisa menjadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kesempatan kedua tadi anu ngacung teh saha. Iya di payun, aduh, ulah molotot. Mangga ku abdi piwarang ka payun, mangga ka payun. Oh Bapak ini. Tadinya Mbak Putri sebentar untuk Kang Budi, barangkali untuk menyampaikan sesuatu lagi sama untuk Kang Iwan gitu loh maksudnya. Apa Pak? Mungkin nanti. Ya. Oh iya, untuk pertanyaan dulu aja ya. Oke. Ya, Siap. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Kang Budi. Mungkin ini pertemuan pertama saya dengan Kang Budi. Boleh tepuk tangan ya. Ya, ini pertemuan pertama. Ya. Mungkin kami sering ngobrol di medsos, saling mensupport, saling memotivasi ya. Ya, ini mungkin
kita sering komunikasi dunia maya, tapi qadarullah gitu ya. Qadarullah ketika ada suatu berita, silakan merapat ke Dinas Perpustakaan Purwakarta. Alhamdulillah di sini saya juga baru pertama kali ke Perpustakaan Purwakarta. Setiap saya dari asli Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian tinggal di asrama yatim. Nah, kebetulan ya ini menjadi apa ya? Itu menjadi penyemangat buat saya. Ya. Saya juga sering lewat sini, tapi saya belum pernah masuk. Ya, alhamdulillah ya. Semoga mungkin kedepannya saya juga bisa membawa adik-adik yatim ke sini untuk lebih bersinergi lagi dengan perpustakaan, lebih dekat lagi dengan masyarakat ya. Untuk interaksi saya juga sedang membangun, sedang berintis ya. Mungkin saya mau berawal dari mana ya, karena memang tim itu agak sulit dibangun ya. Tapi saya mencoba mencari celah. Saya hanya melihat perkembangan literasi, terutama saya lebih ke arah Kerawang ya. Karena memang teman-teman literasi itu lebih baik di Kerawang. Tapi kalau untuk literasi Purwakarta saya belum tahu. Di mana katanya ada forum TBM Purwakarta, di mana, tapi saya nggak tahu di mana itu orangnya, di mana tempatnya ya. Nah, dengan hari ini saya bertemu Kang Budi ya. Kang Budi, saya mau bertanya tentang buku ya. Mungkin saya juga belum beli buku ya. Tapi saya sering membaca sekilas di media gitu ya. Di media tentang puisi-puisi untuk Tenyimas. Nah, Kang Budi, saya mau bertanya tentang bagaimana sih bisa sampai judul Si Lidah Dirampok Begal itu. Nah, itu dari mana dapatnya? Kemudian terus berapa lama untuk menyelesaikan, mulai dari cerpen, puisi, dan segala macam yang menjadi satu buku itu ya. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi saya untuk harus segera menulis ya, karena saya juga sedang berusaha untuk menulis. Terima kasih Kang Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, punten tadi saya namina saha Nur Jaya. Ya, satu nomor. Mangga satu orang lagi pertanyaan. Bentar, saya mau dari perwakilan SKS Cianjur. Ya, tadi kasihan datang dari jauh Cianjur. Mangga, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Evi Nurwidiasi dari Cianjur. Hatur nuhun parantos diangkat di Purwakarta. Saya sebetulnya sudah beberapa kali ke sini ke Purwakarta, tetapi sama dengan Bapak Pak yang dari Bekasi, saya juga baru masuk di perpustakaan daerah. Pertama saya masuk, lokasinya begitu asri gitu ya, walaupun tadi saya sempat kelalang keliling juga mencari lokasi, tapi begitu masuk tanya saja gedung kembar katanya gitu, tadi bertanya di jalan. Oh iya, alhamdulillah sudah. Kemudian setelah masuk kami secara naluri membandingkan dengan perpustakaan daerah Cianjur gitu ya, dan ada beberapa hal yang harus kami contek tentang kebaikannya dari perpustakaan daerah Purwakarta. Jadi terima kasih, saya sudah diberikan inspirasi dengan perpustakaan daerah yang ada di Purwakarta. Nuhun Ibu. Kemudian pertanyaan saya kepada Bapak Budi. Aduh, luar biasa, subhanallah. Saya diberikan panca indera yang lengkap begitu, dengan 2 kaki yang masih kuat untuk menopang tubuh saya berdiri gitu. Dan saya merasa sangat malu ketika tangan ini tidak berguna dan bermanfaat banyak orang, salah satunya melalui menulis, karena saya juga berada di lingkungan guru gitu. Jadi menulis merupakan salah satu media untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Pertanyaan saya Bapak, mungkin ada sedikit persamaan. Di situ judulnya ada Si Lidah Emas Dirampok Begal. Yang jadi pertanyaan dari tadi ketika melihat judulnya, kenapa lidah gitu?
Kan yang di muka ada banyak gitu. Kenapa tidak si hidung emas gitu? Ya, si mata emas gitu. Atau si bibir emas gitu. Kan kalau pakai lipstik perempuan lebih menarik pakai bibir gitu. Apalagi ada emasnya gitu ya. Atau si gigi emas gitu. Ya, mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada Kang Budi untuk menjawab mungkin dua ya pertanyaan. Kalau Kang Iwan itu tadi memberikan apresiasi, iya. Silakan Kang Budi untuk memberi tanggapan, dan pertanyaan tadi mungkin sudah dirangkum juga oleh Kang Budi. Mengapa si lidah emas itu hampir sama? Dan berapa lama Kang Budi menulis hingga menjadi sebuah buku yang luar biasa ini? Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus banyak bersalawat karena katanya tadi kemudian kita tidak bersalawat maka hidup kita itu tidak artinya, akan sia-sia di mata Allah. Baik, berkaitan dengan menulis, bahwa menulis itu ada dua, ada teks berupa huruf-huruf dan ada konteks. Nah, teks dan konteks ini harus berkaitan. Sebagai penulis itu katakanlah seniman itu adalah saksi sejarah. Jadi dia melihat melihat konteksnya apa hari ini. Kita hari ini banyak sekali, maaf ini jangan direkam dulu ya, takut menyinggung orang lain.